Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Kita mungkin merasa terpojok dan bertanya-tanya, mengapa hal-hal buruk terjadi kepada kita? Namun melalui kisah Ayub, kita belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita. Ayub, seorang yang taat dan setia kepada Tuhan, harus menghadapi cobaan yang luar biasa berat. Dia kehilangan segala yang berharga, anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya, bahkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dalam keadaan terpuruk, Ayub sempat merasa putus asa dan mempertanyakan keadilan Tuhan. Namun di tengah-tengah penderitaannya, Ayub menemukan pelajaran berharga yang mengubah hidupnya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1-6 berkata demikian, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata ini keluar dari mulut Ayub setelah dia mengalami penderitaan yang begitu beratnya, yaitu anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya mengucilkan dia, dan penyakit kulit yang parah sekali, serta kehilangan seluruh harta kekayaannya. Ayub sempat tidak menerima apa yang terjadi atas dirinya, karena ia mengetahui bahwa dia adalah orang yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Ini dapat dibuktikan dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, yang berkata demikian, "Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Tetapi melalui penderitaan ini, Tuhan mengajarkan hal yang sangat penting kepada Ayub. Kita akan melihat apa yang Ayub dapatkan melalui penderitaan yang dia alami.
Yang pertama, mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita lihat kembali dalam ayat yang kelima yang berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub mengakui bahwa selama ini dia belum sepenuhnya mengenal Tuhan secara pribadi. Penderitaan yang dia alami membuat matanya terbuka dan melihat kebesaran kuasa Tuhan. Penderitaan seberat apapun yang kita alami saat ini juga merupakan seizin Tuhan supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mungkin kita telah jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan masalah datang, agar kita dapat berseru kepada nama-Nya dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Ataupun kalau kita merasa sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan ingin agar kita lebih lagi memperdalam hubungan kita dengan Dia. Tuhan ingin membawa kita kepada tingkat berikutnya dalam kehidupan rohani kita. Melalui penderitaan inilah iman kita diuji. Dan ketika kita dapat melalui ujian ini, maka Tuhan akan menyediakan upah bagi kita. Yang kedua, mengetahui rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Kita melihat kembali dalam ayat yang kedua, berkata demikian, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Masalah yang begitu berat yang dialami oleh Ayub tidak menghentikan rencana Tuhan atas dirinya, yaitu mencurahkan berkat atas dirinya dan menjadikan dirinya kesaksian kepada semua orang. Apa yang telah Tuhan firmankan bagi kita tidak akan keluar dengan sia-sia, tetapi Tuhan akan menggenapi rencananya bagi hidup kita. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan demikian, Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan akan membuat iman kita semakin kuat, sehingga kita dapat melihat bahwa tidak ada rencananya yang gagal. Kita akan melihat bahwa semua masalah maupun pencobaan yang kita alami merupakan jalan menuju tingkat yang lebih tinggi lagi dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Sama dengan Ayub yang diberkati Tuhan 2 kali lipat dari harta kekayaannya yang sebelumnya, demikian juga Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dan memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Tidak hanya secara materi, tetapi berkat rohani yang belum pernah kita lihat sebelumnya akan kita dapatkan oleh karena firman-Nya, ya dan amin. Mengenal Tuhan secara pribadi dan mengetahui dengan pasti bahwa rencana Tuhan yang tidak pernah gagal merupakan pengalaman yang bisa kita peroleh melalui penderitaan yang kita alami. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Inilah berkat yang luar biasa yang akan kita peroleh. Tetap percaya kepada Tuhan apapun yang sedang kita alami saat ini. Kuasa Tuhan terlalu besar dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil di muka bumi ini. Tetap berpegang kepada firman Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan memulihkan keadaan kita pada waktunya. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, penderitaan adalah bagian dari proses pembentukan rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Ayub, melalui penderitaan, kita belajar mengenal Tuhan secara pribadi
dan menyadari bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju pemulihan dan berkat yang lebih besar. Tetaplah setia dan percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan kita pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Meskipun kami menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan dalam hidup ini, kami berterima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan melalui kisah hidup Ayub, yang menunjukkan kepada kami bahwa penderitaan adalah bagian dari proses untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk tetap setia kepadamu di tengah segala kesulitan yang kami alami. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang saat ini berada dalam penderitaan dan merasa tidak ada harapan. Engkau yang Maha Pengasih, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih untuk menolong mereka. Berikanlah mereka penghiburan, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah kehidupan kami, agar kami tetap setia mengiring Engkau dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik
dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.